Shalom Kak, tekad saya atau janji saya kepada Tuhan adalah saya akan berjanji akan selalu berdoa dan membaca Alkitab dan akan ikut IPA online dan mengerjakan tugas-tugasnya dan memberikan persembahan. Terima kasih Kak. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti adik-adik di rumah sehat semua. Adik-adik sudah siap kan? Kita akan masuk ke dalam IMPA kita pada minggu hari ini. Pasti adik-adik di rumah tadi bangun tidur sudah berdoa kan? Adik-adik di rumah jangan tidur-tiduran ya. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu pertama untuk pemanasan kita, yaitu I Want to Be Your Friend. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Oke adik-adik, kita masuk ke lagu kedua kita, yaitu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke adik-adik, lagu yang ketiga yaitu Matahari Bersinar Terang. Mainkan musiknya Kak Jogi. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Volkat PA. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Melayani sampai kepala dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbangkanlah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati
Kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan meminta bimbingan Roh Kudus untuk melindungi kita dalam ibadah ini. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau selalu memberikan kami kesehatan kekuatan. Sebentar kami akan memulai impa kita, Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Berkatilah kakak-kakak layan yang akan mengajarkan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita. Adik-adik bisa dibuka Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-29. Yohanes 5 ayatnya yang ke-29 ya adik-adik. Oke, kalau sudah adik-adik bisa membacanya di rumah bersama-sama dengan kakak. Saat ini kakak mulai membacakannya ya. Oke, Yohanes 5 ayat 29. 1, 2, 3. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita nyanyi lagi ya adik-adik dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci Hartaku, dan ternilai hartamu olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat memahami dan melakukan setiap dari inti firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak layan yang bertugas menjadi pelayan firman ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dapat memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa kurang setiap apapun ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kayondrix. Pada hari ini, kakak ingin menyampaikan firman Tuhan, ingin mengajarkan, ingin menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik yang berjudul Rajin Berbuat Baik. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mau membaca Alkitab dulu adik-adik. Adik-adik semua pasti sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, kalau sudah, kita membuka Alkitab kita dari Matius 12, ayat yang ke-9 sampai 15a. Baik adik-adik, kalau sudah, adik-adik bisa membacakannya nanti dalam hati. Kakak pada saat ini akan membacakannya, oke? Baik, Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka.
Di situ ada seorang ayah, seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Baik adik-adik, jadi dari bacaan kita tadi ya adik-adik, itu mau menceritakan tentang eh, Tuhan Yesus nih pada saat itu dia eh, melakukan mujizat adik-adik, yaitu dia menyembuhkan orang. Nah, pada saat itu ternyata adalah hari Sabat. Nah, jadi pada aturan agama ya orang-orang Yahudi ya kan, kitab Taurat, eh, kitab Perjanjian Lama gitu ya, pada saat kita di hari Sabat itu tuh kita tidak boleh melakukan kegiatan gitu ya adik-adik, kita tidak boleh melakukan pekerjaan, tidak boleh melakukan kegiatan. Nah mungkin di sini termasuk juga ya, yaitu adalah menyembuhkan gitu ya. Nah jadi pada saat bacaan kita tadi itu adalah Tuhan Yesus menyembuhkan, mau menyembuhkan orang nih. Nah pada saat itu ternyata eh, muncullah orang Farisi adik-adik. Nah, orang Farisi itu adalah orang yang apa sih, paham kitab-kitab adik-adik. Jadi orang-orang Farisi ini mereka itu sangat paham dengan isi kitab-kitab gitu ya. Nah, maka dari itu mereka akhirnya mempertanyakan nih. Karena itu juga supaya niat mereka nih supaya bisa mempersalahkan Tuhan Yesus gitu kan, sesuai dengan kitab Taurat gitu ya. Mereka tanya nih, emangnya boleh kalau misalnya em, kita menyembuhkan orang sakit di hari Sabat? Nah, itu dia padahal tadi di awal kakak udah bilang ya kalau hari Sabat itu juga sesuai hukum Taurat juga tidak boleh melakukan pekerjaan apapun gitu ya. Pada saat hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, kemudian juga ya salah satunya juga ya berarti menyembuhkan juga gitu kan. Menurut orang-orang Farisi ini yang mereka pakai ini untuk menyerang Tuhan Yesus supaya mereka bisa mempersalahkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus menjawab mereka. Nah, misalnya nih kalau ada seorang gembala gitu ya kan. Kalau ada seorang gembala dia kehilangan dombanya nih pada saat hari Sabat, kemudian dia temukan dan ternyata dombanya itu tadi sedang terjatuh gitu ya. Atau nah, apakah gembalanya itu tidak akan menolong dombanya gitu kan? Pasti gembalanya itu tetap akan menolong dombanya ya, walaupun di hari Sabat gitu kan. Nah, makanya di situ juga Yesus bilang, apalagi manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada domba. Maka dari itu pastinya juga nggak salah kalau misalnya kita mau menyembuhkan pada saat di hari Sabat. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pun memanggil orang yang membutuhkan pertolongan itu, yang membutuhkan kesembuhan itu. Jadi di bacaan kita tadi, dia ini tangannya lumpuh berarti adik-adik karena dia tidak bisa merasakan tangannya lagi. Itu berarti artinya tangan dia lumpuh. Nah, makanya habis itu Tuhan Yesus minta dia untuk mengulurkan tangannya. Kemudian Tuhan Yesus langsung menyembuhkan tangan dari orang yang tangannya lumpuh itu tadi adik-adik. Sehingga setelah itu akhirnya dia bisa menggerakkan tangannya lagi. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar adik-adik. Kalau kita harus sesuai dengan judul hari ini ya, kita harus rajin berbuat baik.
Nah, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus adik-adik, di mana ketika dia melakukan perbuatan baik itu tidak menunggu waktu yang tepat, tidak menunggu kapan harus, pokoknya oh kalau gitu nanti deh apa setelah hari Sabat baru aku akan menyembuhkan dia gitu ya. Tuhan Yesus tidak menunggu sampai hari Sabat selesai, tapi dia langsung pada saat itu juga menolong orang yang membutuhkan adik-adik. Nah, di sini kita bisa belajar adik-adik, kalau kita ingin menolong orang lain, kita tidak perlu menunggu-nunggu, kita tidak perlu nanti deh gitu. Kalau kita mau menolong, kita harus melakukannya juga pada saat itu juga adik-adik. Kita tidak perlu menunggu-nunggu, tapi kita harus melaksanakan perbuatan baik itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kita tidak boleh memandang orang yang mau kita tolong gitu ya. Misalnya kita mau menolong hanya teman kita saja gitu kan, atau mungkin dia eh, misalnya kita merasa dia tidak baik, atau mungkin kita merasa dia tuh jelek gitu ya. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Kita tidak boleh merasa seperti itu. Kita tidak boleh memilih-milih orang yang kita tolong, tapi kita harus berbuat baik, menolong semua orang sesama kita. Oke, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dan bisa kita lakukan kapan saja. Walaupun itu ada seperti Tuhan Yesus bisa lakukan di hari Sabat, maka dari itu kita bisa memberikan pertolongan di kapan saja adik-adik pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi contoh-contohnya ya banyak ya adik-adik bisa kita lakukan ya. Misalnya kita membantu orang tua di rumah gitu kan ya. Kemudian kita juga bisa memberikan eh, bantuan, donasi gitu ya, em, seperti di gambar ini ya kan adik-adik bisa memberikan makanan, minuman gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi mungkin pada saat ini di masih masa pandemi gitu ya, pasti masih banyak yang membutuhkan makanan, masih banyak yang membutuhkan bahan-bahan baku gitu kan, pakaian segala macam. Nah, kita bisa membantu mereka lewat hal-hal seperti itu. Nah, kita bisa melakukannya juga sekarang juga seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menolong eh, orang-orang yang membutuhkan pada saat itu juga gitu ya. Jadi tidak menunggu sampai hari Sabat selesai atau gimana, kita bisa melakukannya sekarang juga. Nah, adik-adik, karena itu kakak ingin bilang sekali lagi kepada adik-adik, kita harus mulai rajin berbuat baik, dan kita tidak perlu memilih-milih siapa yang harus kita tolong, siapa yang harus kita sampaikan perbuatan baik kita, dan juga kita harus berbuat baik itu juga dengan tidak perlu menunggu-nunggu, yaitu tapi pada saat itu juga kita harus berbuat baik. Oke adik-adik? Baik adik-adik, kakak harap adik-adik sudah mengerti firman Tuhan pada hari ini. Baik, sekian firman Tuhan dari kakak. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita akan membuat aktivitas, dan aktivitasnya adalah adik-adik menceritakan salah satu cerita perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan yang bisa adik-adik lihat dalam Alkitab, yang akan adik-adik jadikan teladan. Lalu adik-adik ceritakan perbuatan baik apa saja yang sudah adik-adik lakukan di dalam 1 minggu ini. Semangat membuat aktivitasnya adik-adik, dan hasil aktivitasnya jangan lupa adik-adik kirimkan ke kalian di sektor lingkungan masing-masing. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk merespon firman kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia damai tentang kebenaran
kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami dengarkan dan dapat kami lakukan sehingga kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu luar biasa buat bangsa dan negara kami, khususnya buat para pemimpin kami Tuhan di masa-masa sulit Tuhan, dalam pandemik, dalam perekonomian ataupun bencana-bencana yang terjadi Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau pakai terus para pemimpin kami sehingga mereka boleh menjadi para pemimpin yang hanya mengandalkan Tuhan dan berhikmat dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat saat ini yang sedang mengalami sukacita Tuhan daripada-Mu Tuhan, baik dalam ulang tahun ataupun dalam keluarganya Tuhan. Biarlah sukacita itu terus memenuhi kehidupan adik-adik kami beserta keluarga Tuhan. Dan untuk bertambahnya usia Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu sehingga mereka hidup lagi Tuhan dalam kasih-Mu dan ketaatan dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang, buat adik-adik kami yang sedang berduka cita Tuhan, mungkin dalam kelemahan tubuh atau rasa sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memulihkan kesehatan adik-adik kami, keluarga mereka, mama, papa, saudara Tuhan, sehingga mereka juga dapat pulih kembali, dapat sehat kembali Tuhan dan beraktivitas seperti semula ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua adik-adik kami Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kau menyertai pekerjaan mereka Tuhan, dalam mencari berkat Tuhan, untuk adik-adik kami Tuhan, untuk keluarga Tuhan, baik di kantor, dimanapun Tuhan pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang sehat dalam pekerjaan, pertemukan dengan orang-orang yang baik Tuhan di sekeliling mereka Tuhan, sehingga pekerjaan mereka Tuhan menjadi berkat bagi mereka dan bagi orang lain ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami serahkan semua doa dan sembahyang kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu di depan amplop dituliskan info tanggal berapa, jumlahnya berapa. Jangan lupa dimasukkan ke sekretariat gereja atau ke kotak saat ibadah ya adik-adik. Minta tolong papa mamanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Waktunya kita mendoakan persembahan ini. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu ya Bapa. Tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan kasih-Mu saja ya Bapa.
Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, kembali lagi bersama Kak Yondrix. Nah, pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, pastinya kakak harap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak layan, yaitu di mana adik-adik harus rajin berbuat baik, bisa diterima oleh adik-adik dan adik-adik bisa mulai melaksanakan kembali terus melanjutkan perbuatan baik adik-adik di kehidupan adik sehari-hari. Kemudian adik-adik juga tadi ada aktivitas ya. Jangan lupa laksanakan aktivitasnya. Kemudian berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Baik adik-adik, kemudian kakak ingin mengingatkan kembali di minggu yang akan datang kita akan kembali melaksanakan IMPA masih secara online juga, jadi adik-adik juga jangan lupa ya untuk meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan. Kemudian kakak ingin menginfokan untuk adik-adik yang meminta nilai, saat ini nilai masih dalam pembuatan, diharapkan di minggu ini kita akan sudah selesai nilainya sehingga nanti bisa kita berikan. Nanti pasti kakak layan akan mengabarinya. Diusahakan di minggu ke depan ini kita sudah mendapatkan suratnya adik-adik, nanti bisa kita kabari di grup nilai agama pekat PA. Kemudian kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, mungkin sekarang sudah mulai bersekolah kembali. Nah, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan juga kalau misalnya masih ada yang belum vaksin kedua, misalnya nanti sekolahnya sudah mengadakan vaksin kedua, adik-adik jangan lupa ya untuk melaksanakan vaksin supaya adik-adik makin kuat untuk menghadapi virus COVID-19. Sehingga nanti juga kalau misalnya kita sudah diperbolehkan untuk IMPA secara offline di gereja, adik-adik juga sudah diperlengkapi dengan vaksin sehingga adik-adik sudah terlindungi. Sehingga adik-adik juga nanti bisa IMPA, kalau misalnya IMPA secara offline bisa dilaksanakan secara aman. Baik adik-adik, sekian warta pekat PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung ibadah kita. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah IMPA kita pada hari ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah selesai mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin.